Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini musimnya sedang cukup sering hujan ya. Jadi fluktuasi cuacanya juga cukup banyak. Jadi harapan kita semua, harapan saya, kita bisa menjaga kesehatan kita bersama-sama dengan menjaga pola dalam bekerja belajar, pola dalam makan, pola dalam istirahat, seperti itu agar terpelihara kesehatan kita, karena kesehatan itu adalah modal awal yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Nah, apabila kesehatan itu lepas dari kita, maka hal yang mudah pun belum tentu kita mampu lakukan, seperti itu. Maka kita mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya setelah di sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi komposisi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bergeser lanjut pada materi rasio trigonometri. Apa itu rasio trigonometri? Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada bab ini, alangkah lebih baiknya kalau kita paham dulu nih apa yang akan kita bahas dengan peta konsep yang nanti coba saya berikan secara sederhana agar kita ada gambaran nanti selama satu bab ini kita akan mempelajari apa saja. Yang bagian pertama adalah ada masalah-masalah kehidupan nyata yang nanti akan coba kita rumuskan ya, kita rumuskan ke dalam konsep dasar matematika pada kesempatan kali ini. Karena berhubungan dengan trigonometri, maka otomatis dia menjadi hubungannya dengan sudut, seperti itu. Nah, jadi dua hal ini nanti akan kita pelajari ya. Jadi kita melihat masalah-masalah yang ada di keseharian kita, lantas kita tarik, kita sederhanakan menjadi satu konsep matematika untuk nanti kita selesaikan. Nah, berikutnya adalah tentang segitiga siku-siku. Kenapa? Karena sudut itu nanti kaitannya adalah dengan segitiga, terutama segitiga siku-siku. Ada apa dengan segitiga siku-siku? Nah, itu nanti semuanya otomatis saling berhubungan, dan dari situlah muncul yang namanya perbandingan sisi pada segitiga ya. Nah, nanti perbandingan sisi pada segitiga ini yang akan menjadi kajian kita cukup banyak ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 nanti perbandingan sisi pada segitiga. Yang pertama adalah sinus. Apa itu sinus? Sederhananya adalah nanti sisi depan sudut berbanding sisi miring. Kosinus, apa itu kosinus? Yaitu sisi samping sudut berbanding sisi miring. Dan apa itu tangen? Tangen adalah sisi depan sudut berbanding sisi samping, seperti itu. Nah, berikutnya CSC itu bacanya kosekan ya. Kosekan itu kebalikannya sinus. Sekan kebalikannya cos, dan kotangen adalah kebalikannya tangen. Nah, seperti apa nanti perkembangannya pembahasan pada sudut-sudut ini, maka kita akan lanjutkan pada materi kita. Nah, sebelum langsung masuk kepada tadi perbandingan sudut, kita harus tahu dulu apa itu sudut dan dasar atau pondasi dari sudut itu apa, konsep dasarnya apa, agar kita nanti tidak bingung pemahaman kita, seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, pertama tentang ukuran sudut. Saya punya sebuah lingkaran 2, 3, 4 ya. Saya punya 4 buah lingkaran yang misalkan yang saya blok itu adalah yang terisi, yang putih adalah yang tidak terisi, seperti itu. Maka kita harus paham jenis ukurannya dulu ya, sebelum nanti kita membahas perbandingan sudut. Kalau kita tidak tahu ukurannya atau jenis ukurannya, maka nanti akan menjadi masalah buat kita tentunya, gitu kan. Nah, maka dari itu ada beberapa satuan sudut yang nanti akan kita pakai. Yang pertama adalah putaran, yang kedua adalah derajat, ini yang paling umum. Yang ketiga adalah radian, dan yang keempat adalah pi radian. Nah, bagian lingkaran yang pertama ini yang bulat penuh ya, bulat penuh, maka otomatis dia kita anggap sebagai satu putaran.
Kalau dalam satuan derajat 360, dalam satuan radian adalah 6,28 radian, dan dalam satuan pi radian adalah 2 pi radian. Berikutnya, kita melihat lingkaran yang kedua, dia setengahnya ya, otomatis ya kita sebut setengah putaran. Separohnya 180 derajat. Radiannya, nah itu bisa dibaca, pi radiannya juga sama. Berikutnya lagi, dari setengah dibagi dua lagi jadi seperempat, ya kan? Maka jadi seperempat putaran, seterusnya. Yang terakhir, seperempat dibagi dua lagi, kita dapat 1/8 ya, sudutnya ini. Nah, ini ukuran sudut dengan berbagai macam satuannya seperti itu. Nah, nanti kita pun pada pertemuan kali ini kita harus tahu bagaimana cara nanti mengkonversinya. Sekian putaran berapa derajat, berapa radian, berapa pi radian. Tentunya dari masing-masing satuan itu ada rumus konversinya agar nanti tetap nilainya sama, satuannya berbeda seperti itu. Kalau dulu di SMP atau di pelajaran fisika mungkin kita kenal yang namanya besaran seperti itu ya. Nah, ini mirip. Ada meter, kilometer, terus sentimeter, sampai yang kecil mungkin nanometer seperti itu. Nah, itu ada konversinya antara satu dengan yang lain. Nah, ini pun mirip-mirip seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya konversi sudut yang tadi ya, dari putaran terus jadi derajat, jadi radian, jadi pi radian dan seterusnya, itu rumus sederhananya begini ya. Jadi dari putaran kalau mau dikonversi ke derajat apa, putaran ke radian apa, putaran ke pi radian apa dan seterusnya. Derajat ke putaran pun sama. Nah, jadi ada 4 satuan, maka ada 4 bagian awal yang nanti kepada tujuannya yaitu satuan apa gitu kan. Nah, di sini baru saya cantumkan 2 berarti putaran dan derajat, maka berikutnya adalah di ini satuan radian dan satuan pi radian dengan rumus konversinya. Ini nanti bisa ditambahkan di buku catatan kalian agar nanti ketika ada soal-soal yang berkaitan dengan konversi sudut ini kita tidak kesulitan. Syukur-syukur nanti bisa dihafal dan dipahami sehingga kita tahu nanti bagaimana konversi sudutnya, bagaimana kita nanti menghitungnya, nanti lompat-lompatannya bagaimana ketika dari radian mau tiba-tiba ke putaran habis itu diputar lagi ke pi radian dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dari itu tentang konversi sudut ini harapannya bisa ditambahkan di catatan kalian secara khusus untuk nanti bisa menjadi bahan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, kalau tadi tentang ukuran sudut, sekarang besar sudut. Bahkan tentang apa itu sudut saya ulas dulu di sini. Nah, langkah-langkah membuat sudut yang pertama ya, kita melukis garis sinar AB ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Nah, ini misalkan ada satu berkas garis atau sinar gitu kan, karena dia bisa diperpanjang A ke B atau sinar AB ini. Berikutnya yang kedua, kita putar dari pangkal atau pusatnya A sehingga membentuk sinar AC ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini terbentuk satu ya sebutannya ya sudut itu gitu kan. Yang besarnya adalah alfa. Berikutnya, nah, sudut yang terbentuk dari tadi ya bisa kita beri nama sudut alfa, sudut A, atau sudut BAC. Perhatikan ya urutan titik dalam pemberian nama sudutnya. Jadi nama sudut titik yang nanti dia menjadi sudut itu selalu diletakkan di tengah dan diapit oleh 2 titik lain yang dia menjadi istilahnya adalah kaki sudut ya. Jadi pada gambar di sebelah kiri itu sudutnya bisa dikasih nama sudut alfa atau sudut A atau sudut BAC. Jadi A-nya diletakkan di tengah. Kalau urutannya kebalik, misalnya A, B, C itu nanti hasilnya berbeda. Terus misalnya A, C, B itu nanti beda lagi. Jadi jangan sampai ketukar untuk pemberian di penyebutan 3 titik itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih pada konsep dasar, berikutnya tentang arah sudut. Apa itu? Nah, ini kalau ada A, B, nah ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi, maka
Nah, ini definisi sudut ya. Jadi sudut itu dia didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sinar awal, dari titik A ke sinar akhir, atau berarti dari B ke C itu kan, dengan pangkalnya sama-sama A, maka itu yang disebut sebagai sudut. Nah, berikutnya saya punya sudut lain nih. Nah, tuh. Maksudnya apa? Yang atas kok alfa, yang bawah kok minus alfa, seperti itu. Nah, maka kita akan penjelasannya begini ya. Nah, jika putaran sudut bertanda positif, maka nah ini ya, bertanda positif itu jika dia arahnya berlawanan. Lihat ini tanda yang berkedip-kedip ini ya. Jadi kalau berlawanan arah, maka dia dihitung sebagai arah yang positif dari sebuah sudut. Itu jangan kebalik ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Berikutnya, nah jika arahnya searah dengan jarum jam, maka kita sebut sebagai negatif. Maka dari itu yang tadi ke bawah ini itu dikasih nama negatif alfa, seperti itu. Kenapa? Karena arahnya negatif dari sinar awal ke sinar akhirnya. Nah, itu yang nanti menentukan arah positif ataupun negatif. Nanti akan kita perdalam pada bagian berikutnya. Oke. Berikutnya pada konsep dasar sudut ini, nah kita punya diagram kartesius. Ini kalau kalian ketemu dengan seperti ini, bidang dengan sumbu yang mendatar itu X dan yang tegak Y, maka ini disebut sebagai bidang kartesius. Kita mengulang kembali materi semester 1 kemarin ya, bidang kartesius ya. Nah, saya punya sudut. Saya punya garis, saya kasih nama sudut alfa. Berikutnya, saya punya sudut beta. Nah, besarnya itu jadi kebalikannya, tapi arahnya arah berputarnya itu di luarnya sudut alfa. Seperti itu. Nah, ini tanda panahnya kebalik ini harusnya ya. Nah, sudut beta disebut sudut koterminal alfa jika dan hanya jika sudut alfa tambah sudut beta sama dengan 360 derajat. Ya, jadi nanti disclaimer ini arah sudutnya saya kebalik pada pemberian arah pada sudut beta, seperti itu. Nah, jadi nanti tolong diperbaiki ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, apalagi tuh? Nah, jadi di bagian ini diagram kartesius dipecah menjadi 4 daerah. Yang pertama itu disebut kuadran 1. Dipecah jadi 4 maka istilahnya kuadran gitu kan. Kalau dipecah menjadi 3 ya beda lagi. Pecahnya menjadi 5 beda lagi. Nah, ini kuadran 1, otomatis nanti di sini kuadran 2, sini 3, dan yang terakhir sini 4. Nah, keterangannya bagaimana? Kita lanjutkan. Jadi dia kuadran 1, dia nilainya 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 nilainya 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 ya besarannya antara 180 sampai 270 derajat. Yang terakhir kuadran 4 itu besarannya 270 sampai 360 derajat. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sumbu X yang positif ya, berarti mulainya itu dari sini. Nah, mulainya dari garis ini. Ini sebagian titik 0 ya, atau besar sudut 0. Dia lantas berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, ini sampai di sini dia 360 derajat. Oke, ini. Nah, berikutnya latihan soal ya. Saya punya 2/5 putaran 300 derajat, 5/4 radian, dan 7/5 radian. Itu silahkan tolong dikonversi menjadi satuan putaran, derajat, radian, dan biradian. Berikutnya sebutkan sudut koterminalnya.
Ya, tadi sudut koterminal apa? Boleh dengan satuan derajat semua, boleh putaran semua, terserah satuannya. Tapi kalau saya menyarankan satuan yang dipakai pada sudut koterminal ini itu sama dengan sudut yang diketahui. Berikutnya adalah letak kuadrannya, di kuadran berapa. Seperti itu. Agar kita bisa lebih nanti memahami. Oke. Latihan soalnya ini silahkan dituliskan, dikerjakan di buku catatan kalian, nanti saya akan melihatnya. Nah, berikutnya selesai untuk materi hari ini. Jadi jangan pernah merasa tidak mampu ya, buang itu merasa tidak mampunya, maka kalau seperti gambar kita akan bisa ya. I can menjadi I can. Saya tidak bisa menjadi saya bisa. Kenapa? Karena potensi kita itu sebenarnya tidak terbatas. Maka dari itu penting buat kita untuk selalu be positif, menjadi pribadi yang positif agar kita senantiasa memiliki energi yang luar biasa untuk bisa melampaui batasan-batasan kita, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga menjadi pembelajaran yang cukup bagus, cukup menarik buat kalian, dan tetap jaga kesehatan di tengah masa pancaroba seperti ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.